Om Swastiastu, selamat pagi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu kelas 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan tutup matanya sejenak, kita berdoa mulai. Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubadrah Kertawo Yanti Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Nah, di mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu di kelas 4 pada pertemuan yang kedua pada hari ini, kita akan membahas tentang orang suci. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, karena ini adalah video pembelajaran daring, jadi kita gunakan waktunya seefisien mungkin, semaksimal mungkin, dengan waktu yang singkat tetapi materinya kita dapat. Nah, di materi orang suci ini ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah subtemanya orang suci sebagai panutan, kemudian bagaimana kiat-kiat menghormati orang suci, kemudian jenis-jenis orang suci, kemudian syarat menjadi orang suci, dan ada beberapa materi yang lainnya. Nah, yang pertama, pernahkah kalian mendengar kata orang suci? Nah, ketika kalian mendengar kata orang suci, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Apakah mereka yang selalu berbaju putih? Atau mereka yang selalu ada di pura? Atau mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan? Nah, mungkin bayangan adik-adik semuanya itu ada benarnya, karena orang suci itu terkadang diciri-cirikan seperti itu. Nah, kita ambil dari katanya atau dari asal katanya, ada kata orang dan suci. Nah, orang ini adalah manusia, kemudian suci adalah mereka yang mampu berbuat bijaksana, menjadi panutan banyak orang. Nah, jadi orang suci adalah mereka yang bisa menjadi panutan bagi orang banyak, menjadi tuntunan bagi orang banyak, sehingga ajaran agama, ajaran dharma itu bisa tersebarkan ke umat manusia. Nah, kemudian jenis-jenis orang suci. Nah, orang suci dalam agama Hindu itu digolongkan menjadi dua bagian. Nah, yang pertama ada namanya golongan Eka Jati, kemudian yang kedua ada namanya golongan Dwi Jati. Nah, yang pertama golongan Eka Jati. Golongan Eka Jati ini kalau dilihat dari asal katanya, kata Eka dan Jati, Eka itu artinya satu, kemudian Jati ini adalah kelahiran. Jadi orang suci yang digolongkan ke dalam bagian Eka Jati itu adalah mereka yang dilahirkan satu kali. Nah, dilahirkan satu kali ini adalah mereka yang dilahirkan dari rahim ibu, kemudian ditunjuk menjadi orang suci, ditunjuk untuk menjadi pemimpin umat di lingkungan tertentu. Nah, yang menjadi golongan Eka Jati dalam agama Hindu ini adalah mereka yang disebut sebagai Pinandita atau pemangku. Jadi pemangku atau Pinandita ini tergolong dalam orang suci yang tingkatannya dalam tingkatan Eka Jati. Nah, namun meskipun golongannya hanya Eka Jati, bukan berarti pemangku itu boleh atau bisa berbuat tidak baik karena masih Eka Jati. Tentu saja seorang pemangku itu harus menjadi panutan, harus menjadi penuntun bagi masyarakat, bagi masyarakatnya. Cuman karena Pinandita ini ruang lingkupnya lebih kecil. Nah, biasanya Pinandita atau pemangku itu hanya bertugas di satu lingkungan pura saja, atau di satu lingkungan desa pekraman saja. Misalkan di pemangku dadya, berarti pemangku itu hanya bertugas di dadya tersebut, atau mangku desa, atau mangku pusat, atau mangku dalam.
Jadi mereka hanya bertugas di mana ia ditugaskan. Kemudian yang kedua ada namanya golongan dwi jati. Nah, dilihat dari asal katanya ada dwi dan jati. Dwi ini artinya dua dan jati artinya lahir. Kemudian berarti kita simpulkan dwi jati ini adalah mereka yang dilahirkan dua kali. Nah, bagaimanakah seorang manusia mungkin bisa dilahirkan sebanyak dua kali? Nah, itu sudah pasti. Karena kelahiran dua kali itu tidak berarti ia dilahirkan dari rahim ibu sebanyak dua kali. Namun yang pertama itu dilahirkan seperti kebanyakan orang dilahirkan dari rahim ibu. Kemudian kelahiran yang kedua itu adalah kelahiran dari seorang guru beserta banten yang digunakan pada upacara yang disebut sebagai upacara madikse. Nah, yang mencirikan kelahiran dua kali adalah ketika upacara madikse ini ada namanya upacara nyederage. Nah, upacara nyederage ini adalah sang calon pandita ini atau sang calon dwi jati ini dianggap mati terlebih dahulu, kemudian dilahirkan kembali. Nah, kelahiran inilah yang disebut dengan kelahiran kedua setelah selesai upacara nyederage atau mati raga. Nah, dalam agama Hindu, golongan orang suci yang tergolong ke dalam dwi jati ini adalah pinanda pandita atau yang sering disebut sulinggi. Mungkin kalian sering mendengar kata pedanda, seri empu, begawan, resi. Nah, mereka lah yang tergolong ke dalam orang suci yang golongannya ke dalam dwi jati. Nah, sulinggi. Nah, kata sulinggi ini berasal dari kata su dan linggi. Su itu artinya baik, linggi ini artinya kedudukan, kebijaksanaan. Jadi sulinggi itu adalah mereka yang mempunyai kedudukan yang utama. Jadi seorang sulinggi ini sifatnya lebih umum daripada pemangku. Jadi sulinggi itu adalah penuntun umat Hindu, tidak hanya penuntun bagi masyarakat sekitarnya, tetapi penuntun bagi masyarakat Hindu. Jadi seluruh masyarakat Hindu itu seharusnya mencari tuntunan. Kemudian tugas daripada sulinggi ini menuntun seluruh umat Hindu yang ada di sekitarnya, bahkan di seluruh dunia. Nah, kemudian bagaimanakah syarat-syarat menjadi orang suci? Nah, secara umum, ini kita ambil secara umum karena sudah tentu masing-masing desa itu punya aturannya tersendiri. Namun diambil secara umum, syarat-syarat menjadi orang suci itu adalah yang pertama, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah atau laki-laki dan perempuan yang tidak menikah seumur hidupnya atau disebut sebagai nyukle brahmacari. Kemudian yang kedua, orang suci itu adalah mereka yang ditunjuk oleh masyarakat atau ditunjuk berdasarkan wahyu Tuhan yang disalurkan melalui orang suci, yang ditunjuk melalui sabda-sabda suci Tuhan. Kemudian syarat yang ketiga adalah mereka yang selalu mampu mengendalikan diri. Jadi orang suci itu harus mampu mengendalikan diri. Tidak boleh suka marah-marah, tidak boleh berjudi, tidak boleh menyakiti orang sekitarnya, karena orang suci itu akan menjadi seorang panutan. Nah, yang paling penting adalah orang suci itu harus punya pengetahuan, karena tanpa pengetahuan orang suci itu tidak akan pernah mampu menuntun orang-orang sekitarnya, apalagi menuntun orang-orang di seluruh dunia.
Nah, kemudian bagaimana giat kita menghormati orang suci? Nah, agama Hindu itu mengenal istilah sebagai catur guru. Nah, dalam catur guru ini ada salah satunya adalah yang harus dihormati setelah salah satu gurunya adalah orang suci. Nah, bagaimana kita mampu menghormati orang suci? Nah, yang pertama sudah pasti kita harus selalu mendengarkan nasihat-nasihatnya, kemudian menjalankan. Nah, yang paling penting ini adalah menjalankan, karena tanpa kita menjalankan apa yang kita dengarkan, nah sudah tentu itu tidak akan pernah bermanfaat bagi diri kita sendiri, bahkan apalagi bagi orang banyak. Kemudian kita mampu menjalankan ajaran-ajaran suci yang tertulis dalam kitab-kitab suci, karena kitab-kitab suci ini ditulis oleh orang-orang suci yang sudah mempunyai pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Agar tidak terlalu panjang, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di pertemuan berikutnya, karena masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas bersama. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silakan kalian chat atau tanyakan ke WhatsApp pribadi atau WhatsApp grup boleh. Jika ada yang kurang, Bapak mohon maaf, atau lebih, Bapak juga mohon maaf, karena manusia tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.